Halo adik-adik, buat yang nonton di YouTube dan pengen ikutan, kalian bisa join di live TikTok Putri Amelia. Dan buat yang nonton di TikTok, jangan lupa subscribe YouTube aku sebelum kalian ambil replay video ini ya. Ingat ya, subscribe itu gratis. Terima kasih. Kembali lagi bersama dengan aku, caster Putri Amelia yang ceria dan cantiknya luar biasa. Kembali ke dalam pertandingan pertama. Kita absen-absen dulu aja seperti biasa dari pertandingan pertama ini. Ternyata overlay atas belum dipasang, dasar. Waduh, baru mau diabsen dari Raizi ini sudah terkapar. 1 poin gol pertama berhasil didapat oleh para pasukan dari tim merah. Aku jadi terbiasa membaca nama atas lagi. Dari tim biru kita lihat ada Raizi yang membawakan Moskov, Kratos membawakan Novaria, Baihaki membawakan Fanny, Lingonli membawakan Glow bersama dengan Ghost Blade yang membawakan Pakuito, sedangkan dari tim merah kita lihat ada Los Indras yang membawakan Franco, Pizzo membawakan Granger, Noctis membawakan Ruby, C13 membawakan Link bersama dengan Sinix yang membawakan Eudora. C13. Wow. Sebentar. Enggak open, enggak ada. Di arah bottom lane sudah terjadi sebuah pertempuran dengan 3x3, tapi mereka masih sedikit tarik ulur karena turtle pertama juga sudah muncul. Adanya si 13 yang hampir saja dia hilang, tapi dia masih sanggup untuk kembali pulang. Recall ditemani oleh rekan-rekannya di sana dengan 4 personal sekaligus ya, karena yang satunya lagi sibuk. Astral Recall, Astral Echo, Astral Recall. Oke. Nggak mau, Ricky, nggak mau, kamu blacklist, nggak mau pokoknya. Kamu donate berarti nggak masuk. Nggak mau. Turtle pertama sudah berhasil dimainkan oleh para pasukan dari tim merah terlalu dengan tempo soblit yang langsung dikeluarkan begitu grab-grabnya digunakan. Astral Echo yang baru dibuka rupanya mundur dengan flicker masih mencoba untuk diserang. Ya ampun, ini min 1 chemistry ya teman-teman ya. Rekannya lagi diserang dengan grab-grab tapi tetap digigit. Rekannya lagi diserang pakai grab-grab tetap digigit. Tujuannya adalah untuk mengeliminasi Lingonli, bener aja ya Lingonli tereliminasi, tapi juga rekannya harus ikut tereliminasi. Begitu para pasukan dari tim merah mendapatkan 2 poin kill tambahan, mereka kembali ke wilayahnya masing-masing, berotasi ke arah bottom lane. Los Indras mundur terlebih dahulu. Ghost Blade yang hadir di sana flickernya sedang tidak dimiliki dengan para pasukan dari tim biru lagi masih mencari sebuah jati diri karena mereka masih tertinggal kali ini. Cukup tertinggal sedikit aja, jangan terlalu banyak karena agak sulit juga ya kalau nanti tertinggal terlalu banyak, dan ini juga masih awal banget. Baihaki di sana dengan steel cable yang dimainkan pergi ke area red buff. Ini kita melihat dengan adanya Iron Hook. Min 1 chemistry di sana sedang dilemparkan tapi ditarik ya teman-teman. Agak min 1 chemistry nih dari Sinix juga ya. Yah, sobek. Gladiator dibuka kembali beberapa pasukan dari tim biru mencoba untuk masuk, rupanya dari seorang Nyx yang pada hilang dengan Tempest of Blade-nya dibuka di sana. Rekan-rekan dari tim merah apa sih nih? Kalau mau ikut free follow TikTok dan saluran WA, tap players banyak-banyak. Kalau mau PvP donate di bio ya. Kita lihat dari seorang Raizi. Flicker mundur ke belakang sana dengan Pizzo yang berhasil merupakan Raizi. Steel Cable mencoba dimainkan dengan masuk spell Retribution. Hanya menggunakan spell Retribution untuk mengeliminasi seorang Pizzo yang sudah mendapatkan 3 poin kill. 3 poin kill sudah didapatkan oleh seorang Pizzo, itu cukup banyak ya teman-teman, ini masih early. Iron Hook telah dibuka di sana dengan tidak adanya beladihan, tidak bisa untuk mendapatkan seorang Kratos, tapi pada di area selanjutnya dengan Thunderstruck. Bahkan rekan-rekan dari tim sudah berdatangan di sana begitu Ghost Blades-nya ingin menahan dengan flicker yang pada sudah dikeluarkan. Iron Hook gagal untuk menarik karena cukup jauh di sana. Rekan-rekan dari tim sudah mulai membukakan turtle kedua. Begitu turtle keduanya dibuka oleh para pasukan dari tim merah, spell retribution dari C13 yang masih ada juga nih teman-teman. Baru datang Baihaki agak sedikit terlambat untuk membuka spell retribution ya. Juga tidak memungkinkan untuk mendapatkan 1
buah turtle-nya di sana. Dengan di arah bottom lane kita lihat one by one yang kembali terjadi, rupanya dari seorang Reizi bersama dengan Piso Flicker mundur dan kabur, mengetahui ya bahwa adanya para pasukan dari mereka sudah berdatangan dengan Lost Interest. Spear of Distraction dikeluarkan di sana, tapi Bloody Hand sayang sekali. Meskipun begitu, dari Reizi tetap harus ramai dengan para pasukan dari Tibir mencoba untuk masuk kembali. Rupanya Steel Cable dengan Flicker dari seorang Piso masuk ke dalam pertahanan Piso. Ternyata Piso kira survive. Piso hilang lagi dan lagi di tangan seorang Baihaki. Ini one by one di arah top lane ya teman-teman, ditarik ya di sana dengan Offended Link Only. Ternyata tidak mampu untuk bertahan kembali dari sergapan seorang Noctis. Benar-benar nih dari Noctis, dia motong cukup jauh ya, cukup berani di sana ketika para pasukan dari tim biru juga cukup banyak dengan 3 personel yang harus dihadapi. Tapi adanya Phoenix yang sudah datang untuk memberikan satu serangan. HP-nya yang tersisa sedikit lagi aja dengan Ghost Blade yang ternyata terkapar. Sayang sekali Ghost Blade. Ini dia padahal udah mundur ya. Sayangnya memang dia nggak punya flicker sehingga tidak mampu untuk kembali menghindari Thunderstruck di sana. Memang terkena efek efek astagfirullahaladzim, nauzubillah min dzalik. TikTok efek ngomong apa itu Yupi? Astral Recall barusan dilemparkan dengan Baihaki. Spell Retribution, mundur dulu Baihaki tidak berhasil merupakan blue buff-nya di sana. Baihaki bahkan harus terlalu dengan Tempest of Blades. Baru dibuka kembali, Astral Lecho dilemparkan dengan Spear of Distraction, tidak join ke dalam pertempuran. Grab-grabnya kembali dikeluarkan dengan Noctis yang ditelan. Tapi para pasukan dari tim merah juga tidak mau ngehit, nggak mau mengulangi kesalahan yang sama, tidak dengan seorang C13, karena pada C13 harus hilang juga. Mau pendek tapi tarik di sana dengan rupanya 1 poin berhasil didapatkan. Rupanya masih mencoba untuk melakukan pengejaran dengan sana yang masih hadir. Piso tidak melepaskan Ghost Blade. Begitu 1 poin kill kembali didapatkan dan masuk untuk menusuk 1 personil. Benar saja teman-teman. Kratos itu dia, Astral Recall from Kratos. No, tidak membiarkan Phoenix pulang begitu saja. Tapi jangan percaya diri sampai di situ, benar-benar dia mau pulang, nggak tenang ya. Udah taunting, udah emo, ternyata ada Piso masuk ke dalam, hilang udah. Nggak bisa lolos, nggak bisa lepas, hilang juga akhirnya teman-teman. Dari tim merah sendiri mereka mencoba untuk mundur ya. Dengan turtle terakhir ini udah muncul, mereka tidak melihat ke arah turtle ya. Mereka lebih fokus outer turret. Di arah mid lane pun sudah berhasil untuk ditumbangkan. Begitu para pasukan dari tim merah lagi, kita melihat mereka yang memang sejauh ini mereka sudah unggul dari segi poin kill dan segi poin gold ya. Segi poin goldnya 4000, dengan Phoenix yang malah harus tereliminasi, menambahkan poin gold bagi para pasukan dari tim biru. Tapi sepertinya dari seorang Noctis sudah memotong minum dari cukup jauh, meskipun Astral Recall berhasil mengenai seorang Noctis. Di sana Noctis still survive, berhasil untuk mundur dan kabur Noctis. Spear of Distraction, flickernya masih ada. Jangan salah, Astral Recall from Kratos again and again. Begitu on point mengenai seorang Noctis, sakit banget, sakit sekali. Wow, membuat Noctis tidak mampu untuk bertahan meskipun dirinya sudah cukup percaya diri. Tapi Tempest of Blade sudah dikeluarkan dengan masuk ke dalam pertahanan. Para pasukan dari tim biru kembali gocek, masuk naik ke tembok. Lordnya sudah hadir di sana. Turtle ketiga mencoba untuk turtle ketiga tidak diamankan sehingga berganti menjadi Lord pertama. Para pasukan dari tim merah hadir dengan 1 serangan yang diberikan Piso lagi dan lagi, mendapatkan 1 poin kill. Link Only mundur terlebih dahulu. Link Only, Reizi melihat dari kejauhan sepertinya rekan-rekannya sudah mampu untuk bertahan. Astral Lecho dilemparkan, dikeluarkan bersama dengan Astral Recall mengenai para pasukan dari tim merah, tapi mundur terlebih dahulu. Begitupun keadaan dari seorang Baihaki ini tidak baik-baik saja ya. Baihaki sedang tidak baik-baik saja karena dia dari tadi mau dapetin buff sulit, dia mau maju sulit. Ada Franco yang memang jelas-jelas juga udah di request ya, tapi Franco bersama dengan Fanny ini udah ketemu counternya juga ya teman-teman, masih mencoba untuk masuk. Di sana kita lihat lagi Tempest of Blade-nya dikeluarkan. Astral Recall hadir di sana dengan C13 yang tidak mampu untuk bertahan. Apakah keadaan akan berbalik bagi para pasukan dari tim biru ya teman-teman, mengingat mereka sudah mulai mengejar kembali satu persatu dengan Link Only yang hampir hilang di sana. Rupanya dari seorang Noctis masuk begitu jauh, ditahan Noctis, hilang lagi dan lagi di tangan Baihaki. Iron Hook X masih bisa ditahan Reizi, mundur dulu. Inner turret lebih menjadi prioritas, masih bisa untuk mempertahankan.
sayang sekali para pasukan dari tim merah tidak langsung mengamankan lordnya di sana ya. Mereka lebih tergoda kepada point kill. Mereka tidak mencoba untuk bermain objektif, apalagi bermain ke arah lordnya nih. Mereka lebih mementingkan point kill. Dilihat-lihat bahwa para pasukan dari tim merah juga nggak mau langsung bukan lordnya meskipun mereka memiliki 5 personal, apalagi para pasukan dari tim biru ya. Mereka baru mengamankan 2 personal sebelumnya. Dengan Bloody Hand itu keluarkan lagi dan lagi by Haki hilang, tapi menjadi pertukaran adalah seorang Nyx. Karena Nyx sendiri juga tadi cukup terdesak ya. Begitu para pasukan dari tim biru yang mencoba untuk menyelamatkan rekannya, tapi melihat adanya Nyx menjadi kesempatan emas bagi para pasukan dari tim biru. Lordnya baru dipanggil sedikit, baru dihit sedikit, langsung pergi ke arah top lane yang menjadi makanan bagi seorang Noctis. Dia nggak perlu recall, dia sudah tidak membutuhkan recall, dia tinggal masuk aja nih. Dari arah top lane pun sudah berhasil dibersihkan dengan di arah bottom lane. Hei, jangan salah. Bloody Hand ini jadi PR banget buat para pasukan dari tim biru. Karena memang mau masuk aja sulit banget ya. Meskipun tanpa Bloody Hand ternyata di area top lane Pizo ini tidak terhentikan. Ini kita melihat dulu dari segi item, rupanya Pizo dengan Sky Piercer yang dia bawakan ini stacknya udah sampai max. Sedangkan dari Kratos sepertinya baru membawakan Sky Piercer-nya nih dengan Sky Piercer yang dibawakan dari seorang Kratos. Berharap bahwa para pasukan dari tim biru mampu untuk membalikan keadaan dengan mereka yang sudah mencuri poin kill satu persatu. Astral Recall akan benar-benar diandalkan banget. Begitu Astral Legion-nya dikeluarkan dengan Spear of Distraction masuk, para pasukan dari tim merah mencoba untuk memberikan serangan kembali kepada Ling Only. Tapi Tempest of Blade-nya sudah dimiliki dari si 13. Bahaya, dalam bahaya Ghost Blade ternyata yang tidak mampu untuk bertahan. Bahkan ketika Tempest of Blade-nya dikeluarkan, jangan harap para pasukan dari tim biru bisa bertahan. Begitu Pizo masuk ke dalam pertahanan, Pizo sayang sekali double kill dia dapatkan, tapi dia juga harus tertumbangkan karena dia masuk ke dalam pertahanan meskipun ditebain dari Lost Interest ya, tapi terlalu berambisi tadi. Dia terlalu jauh masuk sampai dia harus tereliminasi juga pada akhirnya teman-teman. Ini base turretnya juga sudah terbuka, red buff spell retribution yang digunakan sepertinya. Oh belum. Dari Bai Haki masih mempertahankan spell retribution. Kratos Astral Echo-nya dilempar kembali untuk mendapatkan Lost Interest di sana. Tapi memang dari Kratos pada akhirnya dia berhasil untuk mendapatkan stack bagi Sky Piercer-nya ya, yang tadi memang sudah kita sebutkan bahwa dari Sky Piercer-nya juga baru dibeli. Begitu langsung mendapatkan stack nih, udah enak banget dari seorang Kratos, hanya tinggal menunggu. Tapi jangan sampai blunder nih, cuma dia yang bawain Sky Piercer, ternyata yang blunder malah Reizi yang tidak menyadari dan tidak mengantisipasi pergerakan dari seorang Nyx. Meskipun Nyx memiliki flicker yang pada akhirnya dikejar dengan Astral Recall lagi dan lagi from Kratos. Begitu menghindari para pasukan dari tim merah karena takutnya tereliminasi dengan Sky Piercer yang dia bawakan, harus cukup berhati-hati. Rupanya dari seorang Ghost Blade berhasil mendapatkan satu poin kill kembali kali ini dengan adanya grab-grab yang telah dikeluarkan kepada pasukan dari tim merah mencoba untuk pergi ke arah top lane kembali. Adanya Pizo yang hadir di sana tapi sepertinya tidak mau menyerang karena rekannya sedang ditelan. Rupanya dari seorang Noctis masih mampu untuk bertahan. Pasukan minus sudah habis di sana dengan Bloody Hand yang dikeluarkan kembali. Rupanya dari seorang Ghost Blade pada akhirnya hilang juga. Rekan-rekan dari tim merah masih mencoba untuk melakukan pengejaran bagi seorang Ling Only dengan double kill yang sudah tercipta kembali. Double kill aja udah cukup nih bagi Pizo untuk langsung ngepullin lagi. Kratos terlalu jauh. Triple kill sudah didapatkan dari seorang Pizo. Sepertinya gencar untuk mendapatkan mania kali ini. Apakah akan bertemu dengan para pasukan dari tim biru dengan Reizi yang hadir di sana didorong? Benar saja. Terlalu berambisi untuk mendapatkan satu buah maniak ya, yang tadi kita sebutkan dengan dia yang memang sudah triple kill cara tiba-tiba pergi ke arah top lane tadi sebelumnya untuk mendapatkan seorang Kratos. Melihat bahwa adanya satu personal milik para pasukan dari tim biru menjadi satu tujuan yang pada dia harus tereliminasi juga. Ini Pizo agak sedikit blunder ya, dia memaksakan banget nih. Di arah top lane base turret pun sudah berhasil dihancurkan dengan Iron Man yang dikeluarkan di sana. Begitu Bloody Hand-nya langsung dikeluarkan. Rupanya dari seorang Ghost Blade tidak lagi mampu untuk bertahan meskipun Astral Recall-nya dibuka kembali. Ammo Vended ini benar-benar sulit banget untuk diantisipasi, tapi Noctis sedang tidak memiliki Ammo Vended-nya. Ini udah akan aman banget sebenarnya para pasukan dari tim biru, tapi dari Ling Only juga cukup ragu-ragu untuk menelan seorang Noctis lagi. Ini tebel-tebel banget Iron Hook dikeluarkan di sana dengan satu personal yang ternyata Reizi hampir saja terlalu masuk untuk bertahan dengan Ling Only. Hadir di sana grab lagi Ling Only masuk untuk mengeliminasi satu personal Winter. Cantik banget Noctis. Hilang lagi di sana dengan Bai Haki yang kembali mendapatkan satu poin kill. Masih ada si 13 yang membuat para pasukan dari tim biru sepertinya cukup ragu-ragu untuk membuka lore-nya tentu saja ya teman-teman. Karena dari spell retribution yang sepertinya akan sulit juga. Begitu para pasukan dari tim merah, mereka masih memiliki 3 personil yang mereka harus menculik salah satu dulu nih, atau Pizo ataukah C13. Tapi masih bisa untuk diantisipasi begitu Reizi. Epic outplay
from Rezi. Dia berhasil untuk mengeliminasi si 13 yang dalam posisi tidak baik-baik saja. Dia hampir hilang tapi masih sanggup untuk bertahan. Luar biasa banget teman-teman. Spear of Destruction dikeluarkan di sana, looking for double kill from Ghost Blaze. Hampir wipe out dan rata. Apakah ini menjadi kesempatan bagi para pasukan dari tim biru untuk membalikkan satu bukaan dan kalau artinya sudah mulai dibukakan kepada pasukan dari tim biru yang tidak hadir di sana dengan misalkan 2 personel saja. Sulit banget untuk mencuri lordnya. Ini sudah memasuki mid game dan para pasukan dari tim merah malah blunder sedikit. Iron Hawk sedikit terlambat mengetahui adanya seorang lost interest di area top lane, mundur terlebih dahulu. Para pasukan dari tim biru sudah berhasil untuk mendapatkan lordnya di sana. Ini udah aman banget bagi para pasukan dari tim biru ya. Noctis mencoba untuk dihindari terlebih dahulu dengan satu serangan yang berkat rupanya by Haki yang mendapatkan Noctis. Lost interest apa yang dilakukan oleh lost interest? Dia masih mundur-mandir bolak-balik Tempest of Blade. Astral Echo-nya dibuka. Astral Recall sudah ditarik. Hati-hati, ternyata tidak mengenai siapapun tapi masih adanya Spear of Destruction di sana terlalu jauh. Rezi Tempest of Blade dikeluarkan dari si 13 tapi ternyata Ghost Blade lebih ready. Para pasukan dari tim biru wow hampir saja tertahan lagi. Ghost Blade flicker sini. Ternyata dia mengambil keputusan yang salah dengan flicker ke depan sana. Bukannya mendapatkan point kill, dia malah harus dipulangkan oleh para pasukan dari tim biru begitu lordnya masuk dari arah bottom lane. Rekan-rekan milik para pasukan dari tim merah dengan 2 personel yang hadir di sana begitu seorang Fizo yang masih standby ya teman-teman. Tapi base turret di arah bottom lane pun sudah berhasil untuk dihancurkan pada akhirnya nih. Wow, sakit banget damage yang diberikan dari seorang Kratos, nggak main-main. Ling only ditarik masuk ke dalam area high ground, sudah tidak mampu lagi untuk bertahan dengan base turret di arah mid lane yang Padera tidak mampu untuk bertahan nih, membuat minion masuk lebih banyak lagi. Jadi PR banget buat Noctis bersama dengan Lost Interest. Dengan Iron Hawk yang dikeluarkan di sana, beladihan langsung dibukakan by Haki. Astral Echo kembali dengan Tempest of Blade yang mencoba untuk membersihkan minion terlebih dahulu, tapi di arah top lane tidak mampu bertahan oleh para pasukan dari tim merah sehingga besar sudah hancur semua di sana dengan Phoenix yang pada hilang di tangan by Haki. Dengan Noctis di sana mau pendek sudah tidak dimiliki dengan lagi dan lagi Astral Recall yang menjadi PR dengan pertahanan terhadap para pasukan dari tim merah yang hampir saja tidak bertahan tapi double kill sudah tercipta dari serang by Haki. Satu serangan sudah diberikan lagi kali ini agak ngelag ya ampun teman-teman dengan Astral Recall. Rupanya para pasukan dari tim biru mereka masih mencoba untuk mendapatkan poin sebelum mereka mengakhiri pertandingan. Immortality sudah terpecahkan dengan Ghost Blade. Cannot survive dari Ghost Blade. Dia begitu memaksakan satu buah penyerangan dengan Kratos yang ternyata lebih bisa ke arah penyerangan nih. Hey, apa itu? Taunting from Kratos? No. Para pasukan dari tim merah sendiri, mereka hanya menyisakan 2 personel yang sudah bangkit lagi dari Phoenix ya. Lordnya masih cukup lama untuk muncul nih. Waduh, nggak mau kalah. Dari Skypiercer Kratos juga udah banyak banget, tapi dikejarnya. Spell Retribution, flicker, Tempest of Blade masuk. Para pasukan dari tim biru hadir di sana untuk menyelamatkan the one and only Kratos. Rekan-rekannya nggak mau membiarkan Kratos tereliminasi teman-teman. Iron Hawk baru dibuka untuk menelan seorang Rezi. Hadirnya grab ini benar-benar menyelamatkan seorang Rezi ya teman-teman. Sayangnya dari Phoenix ini dia mengeluarkan tanda slot begitu terburu-buru sampai di sendiri tereliminasi dengan keberatan yang hadir di sana. Satu serangan lagi yang telah diberikan Immortality tapi masih ada flicker. Link only. Tanpa flicker pun sebenarnya dia masih berhasil untuk mundur tapi dia begitu memaksakan. Bukan begitu memaksakan, begitu takut akan tereliminasi ya. Padahal dia harus tereliminasi juga nih. Enggak! Astagfirullahaladzim, Padera dia masih berhasil untuk mundur dengan selamat. Sorry. Lordnya udah muncul di sana. Hati-hati terkena Lordnya sudah berhasil diamankan oleh para pasukan dari tim biru. Lord kedua sudah berada di tangan para pasukan dari tim biru. Lord Evolve. Wow, bahaya nih para pasukan dari tim merah udah nggak punya base turret, mereka hanya tersisa pertahanan terakhir. Tapi para pasukan dari tim biru sudah memiliki Lord Evolve. Yang lagi-lagi rekan-rekan dari tim merah juga mereka harus defensif terlebih dahulu nih, karena dari berbagai lane juga para pasukan dari tim biru sudah membawakan masuk. Hati-hati rekan-rekan dari tim merah karena rekan-rekan dari tim biru karena dari Phoenix sendiri yang juga bersembunyi nih, menunggu kedatangan para pasukan dari tim biru. Wow! Astral Recall-nya tepat mengenai seorang si 13. Tanda slotnya sudah dikeluarkan, ini udah aman banget bagi para pasukan dari tim biru, hanya tinggal memancing beladihan untuk keluar ya. Tapi rekan-rekan dari tim merah ini sebenarnya mereka juga
posisinya harus menahan lordnya terlebih dahulu. Begitu Tempest Completely dibukakan di sana, penyanyi tersedikit lagi tapi masih sanggup untuk bertahan para pasukan daerah tim biru yang begitu. Dia pada dari Link Only kembali lagi-lagi masuk ke area high ground. Astral Recall, Raizi masuk dengan Phoenix yang hilang terlebih dahulu. Steel Cable dimainkan di sana dengan Ghost Blade yang mencoba untuk membackup tapi Bayi Haki karena survive looking for double kill from Pizzo. Lagi-lagi looking for double kill from Ghost Blade. Pertahanan terhadap para pasukan daerah tim biru udah mulai nggak aman. Triple kill from Ghost Blade masih mencoba untuk masuk lagi tapi tidak dibiarkan untuk mendapatkan minyak sampai pertandingan pertama berhasil untuk dimenangkan oleh para pasukan dari tim biru. Epic comeback is real. Bener aja teman-teman, para pasukan dari tim biru mereka berhasil untuk mendapatkan sebuah epic comeback yang tadi awalnya ini memang sudah didominasi oleh para pasukan dari tim merah. Jangan berputus asa itulah teman-teman ya. Kenapa kita jangan berputus asa, jangan berkecil hati, karena epic comeback is real.